One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan video mengenai difusi. Kelompok ini terdiri dari beberapa anggota, antara lain Adelia Intan, Adisa Resti, Afika Widiasti, Muhammad Nurfadli, Siti Eisa, dan Yulia Nurwita. Definisi difusi. Difusi merupakan pergerakan molekul dari lingkungan yang memiliki konsentrasi tinggi menuju tempat konsentrasi yang lebih rendah. Transport pasif merupakan proses dari difusi yang tidak menggunakan energi. Difusi ini akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan di mana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Proses difusi. Berdasarkan proses penyerapan zat, difusi dibagi menjadi 3 proses, yakni yang pertama, difusi sederhana, terjadi pada penyerapan molekul gas dan air. Yang kedua, difusi terfasilitasi, terjadi pada penyerapan molekul besar seperti glukosa dan sukrosa. Difusi ini bergantung pada mekanisme transport dari membran sel. Yang ketiga, transport aktif, terjadi pada penyerapan berbagai macam ion. Meskipun ion berukuran kecil, tetapi sulit melewati membran permeabilitasnya, sebab untuk menyerapnya membutuhkan energi. Dari definisi dapat kita ketahui bahwa difusi adalah proses perpindahan zat terlarut dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah. Berikut ini adalah gambar proses difusi. Pada gambar ini terdapat 2 zat molekul penting. Yang pertama adalah solid molekul atau molekul terlarut, dan yang kedua adalah solvent molekul atau molekul pelarut. Pada proses ini kita contohkan untuk molekul warna merah adalah gula dan yang berwarna biru adalah air. Nah, yang berpindah itu adalah si gula yang berwarna merah menyebar hingga akhirnya larut menjadi larutan gula sehingga menghasilkan konsentrasi yang sama. Nah, berikut ini merupakan ilustrasi proses terjadinya difusi. Molekul yang bergerak adalah solid molekul dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah. Kemudian ada macam-macam difusi. Terdapat 3 macam difusi, yaitu difusi cair, difusi padat, dan difusi gas. Pada difusi cair, terjadi perpindahan molekul cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya yaitu ketika kita merendam kedelai dalam air saat pembuatan tempe. Nah, selama perendaman ini akan terjadi difusi air dari lingkungan luar yang memiliki kadar air tinggi ke dalam kedelai yang kadar airnya rendah. Kemudian ada difusi padat, yaitu terjadi perpindahan molekul padatan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya ketika kita melakukan perendaman buah dengan larutan gula dalam pembuatan manisan buah. Kemudian difusi gas, yaitu terjadi perpindahan molekul gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Contohnya yaitu saat difusi oksigen pada pengemasan plastik. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi laju difusi. Jadi, laju difusi itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah suhu. Pada suhu yang semakin tinggi, maka proses difusi akan semakin cepat. Hal tersebut dikarenakan pergerakan partikel yang lebih cepat akan membutuhkan energi yang lebih besar. Dan salah satu sumber energi tersebut adalah panas, sehingga dalam kondisi suhu yang tinggi, maka proses difusi dapat berlangsung dengan lebih cepat dari kondisi normalnya. Misalnya, saat memanaskan air, molekul air akan bergerak lebih cepat, sehingga gerakan tersebut akan mendorong zat masuk dalam akar. Faktor yang kedua adalah luas area. Pada area yang semakin luas, maka difusi juga akan bergerak lebih cepat, sehingga area yang lebih luas tersebut menyebabkan semakin luas pula bagian yang dapat bersinggungan. Faktor yang ketiga adalah jarak.
Sama halnya seperti perpindahan normal, semakin jauh jarak konsentrasi yang perlu ditempuh dalam perpindahan suatu partikel, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan oleh partikel tersebut untuk berpindah dari satu konsentrasi ke konsentrasi lainnya. Jadi, semakin besar jarak antara dua konsentrasi, maka semakin lambat kecepatan difusinya. Faktor keempat yang mempengaruhi proses difusi yaitu konsentrasi atau kelarutan medium, di mana semakin besar tingkat kelarutan atau konsentrasi medium, maka proses difusi juga akan semakin cepat. Faktor yang kelima yaitu tekanan atau potensial, di mana semakin besar beda potensial, maka tingkat difusi juga akan semakin cepat. Faktor yang terakhir yaitu ukuran partikel, di mana semakin kecil ukuran partikel, maka semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehingga kecepatan difusi pun akan semakin tinggi. Contoh difusi. Difusi juga terjadi pada sel tumbuhan. Proses fotosintesis yang terjadi pada daun tanaman bergantung pada difusi gas. Dalam fotosintesis, energi dari sinar matahari, air, dan karbon dioksida digunakan untuk menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Karbon dioksida berdifusi dari udara melalui pori-pori kecil di daun tanaman yang disebut stomata. Oksigen yang dihasilkan oleh fotosintesis akan berdifusi dari tumbuhan melalui stomata ke atmosfer. Proses perembesan yang terjadi tanpa melewati sekat atau membran protoplasma yang terjadi pada ujung retikulum endoplasma ke bagian lain. Proses pembesaran yang terjadi dengan melewati sekat seperti dari intra ke ekstrasel, dari sitoplasma ke nukleoplasma, dari sitoplasma ke organel-organel sel. Kesimpulan yang dapat diambil adalah proses difusi penting bagi tumbuhan karena merupakan proses yang berpengaruh terhadap fotosintesis di mana CO2 dari stomata akan berdifusi ke dalam daun dan kemudian ke sel. Proses difusi juga membantu molekul lain agar dapat lewat sehingga tumbuhan mampu memproduksi energi dan nutrisi untuk kelangsungan hidupnya. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.